Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis taktik Erik ten Hag di Ajax. Ini adalah analisis pertandingan ketika mengalahkan Dortmund dengan telak 4-0. Ten Hag banyak dipuji lantaran bisa mengoptimalkan Ajax tanpa pemain top dunia. Sebut saja Tadic, Blind, Haller yang mungkin familiar karena ketiganya pernah bermain di EPL. Capaian paling spektakuler adalah bagaimana dia membawa Ajax sampai ke semifinal UCL 2019. Nggak tanggung-tanggung, klub yang dikalahkan waktu itu adalah Real Madrid serta Juventus sebelum langkahnya terhenti oleh Tottenham Hotspur. Nah, penasaran dengan pembahasan taktikal Ajax? Let's go, kita bahas sama-sama. Ajax menggunakan formasi 4-2-3-1. Menurut Ruang Taktik, salah satu kekuatannya adalah di nomor 10 yang dulu sempat diisi Van de Beek. Kini posisinya diganti oleh Steven Berghuis. Tipikal nomor 10 pilihan Ten Hag ini bukanlah yang skillful seperti pada umumnya. Namun Berghuis memiliki pemahaman ruang yang baik saat menyerang atau tanpa bola. Nomor 10 di Ajax juga digunakan untuk melakukan counter press atau merebut bola kembali saat bola hilang. Filosofi Ten Hag memang nggak hanya mengontrol saat memegang bola atau menyerang, namun juga mengontrol lawan ketika tanpa bola. Dengan 4-2-3-1 atau biasa disebut formasi double pivots, Ajax malah lebih terlihat menggunakan single pivot terutama ketika build up. Ini lantaran satu pivotnya yaitu Gravenberch akan naik dan build up-nya menjadi 2-1 atau 4-1 di belakang. Gravenberch akan mengisi ruang antar lini yang juga mengikat gelandang Dortmund untuk tetap rapat di tengah. Dia juga kerap melakukan counter movement atau pergerakan berkebalikan seperti di klip ini. Haller turun, Gravenberch naik. Meski di atas kertas ditulis Gravenberch sebagai DM, namun di sini lebih terlihat bermain sebagai gelandang nomor 8 di formasi 4-3-3. Shape ini lebih digunakan ketika tanpa bola atau bertahan. Kita lihat koordinasi bertahan yang apik dengan saling menutup ruang dilakukan antar pemain. Nah, dari setup build up tadi terlihat juga bahwa fullbacknya masuk sedikit ke tengah atau half space. Ini digunakan untuk outlet keluar dari press pertama sekaligus melakukan counter press saat bola hilang. Setupnya seperti ini. Saat menyerang dari kiri, maka bek kanan akan masuk dan sebaliknya. Taktik inilah yang jadi awal gol kedua. Kita lihat, Blind berada sampai ke tengah karena sebelumnya ada lemparan ke dalam di sisi kanan. Blind adalah pemain yang mempunyai intelijensi tinggi. Bukan tipikal bek yang cepat, namun dia punya kecerdasan untuk menggunakan atribut lainnya.
Dan Ten Hag adalah manajer yang memanfaatkan betul kelebaran serta switch play atau perpindahan secara cepat. Meski ada pemain yang melebar dan berjarak sangat jauh, namun kita lihat di tengah jaraknya sangat rapat, sehingga memungkinkan untuk bermain umpan pendek 1-2. Idenya adalah memancing lawan bertahan di sisi tertentu lalu dengan cepat melakukan switch yang tentunya memanfaatkan wingernya yang lebar. Kita lihat kombinasi umpan pendek digunakan untuk melewati pressing lawan, lalu bukan bergerak ke depan melainkan ke sisi lainnya atau switch. Switch atau perpindahan nggak harus direct menggunakan umpan jauh. Sirkulasi samping ke samping seperti ini juga tujuannya untuk memindah arah serangan. Pemain-pemain Dortmund dipaksa bergerak ke kiri kanan, terutama pemain tengahnya. Dan inilah yang jadi awal gol Anthony. Dari kanan, di-cross lagi ke kiri. Bek Dortmund terlihat gak berikan press yang agresif karena serangan dengan switch ini begitu intens. Rebut kembali setelah kehilangan bola atau disebut counter press belakangan cukup banyak digunakan. Aplikasinya tentu nggak mudah karena dibutuhkan agresivitas dan jarak antar pemain dan lini yang rapat. Ajax adalah tim yang mengaplikasikan counter press dengan baik, sehingga sesaat setelah kehilangan bola mampu mendapatkan kembali dan bisa diubahnya jadi serangan berbahaya memanfaatkan shape lawan yang belum siap. Seperti di gol terakhir ini yang bermula dari counter press Carson, lalu diubah jadi serangan dengan crossing akurat dari Blind serta tandukan Haller. Yap, Ajax berhasil mempecodangi Dortmund 4-0 dengan 1 gol lagi yang berasal dari set piece. Kemampuan Ten Hag meracik komposisi pemain serta taktik yang mengakomodasi skill set anak asuhnya layak diberi kredit. Isu kecepatan Blind yang terekspos serangan balik misalnya bisa diatasi dengan DM yang menutup ruang lalu bertukar posisi. Tentunya jalan masih panjang buat Ajax untuk sampai ke laga final. Namun racikan Ten Hag sudah banyak diakui pelatih top dunia.